membawa acaranya ini pindah luput-luput aja. Ulun jauh-jauh datang dari Martapura duduk mahadangnya haro kada disabut-sabut ngarannya. Urun nyuah tampar nih. Dan sebelum saya dan ulun mulai, saya minta kepada pian seberataan sing lanang sing wedok sing cilik sing gede ojo ono sing ngociai cangkemi meneng lungguh sing api rungokno kupingi telokan aku ae. Paham? Darapan bahasa Maduranya ceknya banyak benta toju pasepak kedingakin kopengah abasakin gula bayi. Paham? Darapan ya, ansitu wastami'u, ansit tenang wastami'u, dengarkan talinganya. Ulun hari ini kada lawas-lawas uyuh bener baik mulai pagi tadi, siang, sore, habis maghrib sampai ini. Esok pagi pulang, iya juga subuh di masjid, esok terus. Makanya ulun hari ini kada lawas-lawas. Karena apa? Karena keuyuhan sudahlah. Jadi mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Kenapa? Baluman ga? Nyata amu nyampe ini kada disangui orang. Makan tampar nih. Benar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dah dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang nyaring yang menyoti salam ulun, mudah-mudahan hutangnya dilunasi. Banyak hutang kan? Ay nyaring hukum menyoti salam tua wajib, jadi menyuruh memberi salam wajib disau. Ay yang kompak jangan ngangang aja. Ya kah? Makanya pacul tuh masker tuh. Masker bahimah-himah dibunguli orang bener ya. Dasar bujur jua. Tampar nih. Mbak tahu urusan Pokoknya hari ini habis-habisan kita. Jam berapa dah? 11 sampai jam 2 ampihan kita. Akur kah? Ya, menyiapkan akur pian duduk ulun bulik. Dimakani aja kada, apa ulun tadi tahu kah? Sampai ke sini disurungi banyu pulang. Banyu napa sing ganalan kain ini nanti. Aro bakamihan aja. Ya, apa anggur kah? Napa apel kah? Apel anggurnya di wadah di muka Ustaz Mahmud berataan. Ulun kada dijulungi, aku asing banyak kan apa? Kampung parut minum banyu aja. Ayo nyaring. Ya, mau buahan anu nih, buahan apa ngarannya nih? Buahan timbul. Timbau. Apa timbau nanti? Jaka timbau ada apa? Ayo nyaring. Ya kah, nang tua-tua jangan nyaring. Kalau bina gigi palsu dikipai. Nyaring aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidq wal majd wal wafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum amma ba'du. Abainal kiram, masyaallah habaib, para habaib darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak cucu dari baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kehadiran beliau para habaib di majlis yang mulia ini akan menjadi wasilah penyebab kita mempunyai hubungan dengan datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
alamin. Alhamdulillah al-hadir di majlis kita Al-Habib Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Qadir Al-Hasani. Al-Habib Sofi Al-Muhdar, Al-Habib Yusuf Al-Hasani. Yalah. Dan siapa lagi? Tahu Dan para habaib-habaib yang lainnya yang ada di sini, mohon maaf ulun kada kawak menyebutkan ngaran pian seberataan karena ulun kada diundang waktu sampean tasmiyah. Dan para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus pimpinan ataupun pembina majelis taklim Zamzami, guru kita, Guru Abdus Samad Majid SH. Enggak tahu Serah ulun mohon maaf guru lah. Nya orang nih guru harus ada titelnya beratan guru. Ulun SH juga sama Habib Mustafa bin Sulal Al-Haddad SH Salawar Handap. Dan guru kita, guru ada belum lagi ada lagi Guru Asnan, Guru Basit, mana kau orang tahu juga. Ya kan? Dan guru-guruan berarti tahu serah ulunnya megang terserah ulun ya kan? Dan para guru juga wali kita, masya Allah yang murah senyum Pepsoden. Guru kita Guru Mahmud Syarawi Sarkani Sarkawi tahu Guru Mahmud, kita doakan Sirin mudahan Sirin sehat panjang umur, mudahan Sirin kawin lagi. Ya ulun sarki bininya bahapal nih. Dan para pejabat pemerintah TNI Polri-nya rada harapan ada juga daripada benar Bapak pembakalnya, kepala desanya, Bapak RW RT-nya adakah? Ada mana? Iya, bujur juga kan? Karena ada potongan lalu. Ada pengajaja RT lah. Kita doakan RT kita mudah-mudahan sini kayak itu ya. Hadir juga di majelis kita ini alhamdulillah Bapak Ketua DPRD Tenggarong Kutai Kertanegara Kalimantan Timur Indonesia. Bahasa bujur-bujuan apa orang tampar nih? Awal protes saja. Yang Bapak Haji tahu Bapak Haji Abdur Rasid. Ya kan? Kita doakan Sirin mudahan Sirin soge, mudahan Sirin jadi bupati, mudahan bujur juga, ya kan? Dan para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh besi, tokoh kain, tokoh baju, berataan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan kita, Allah kumpulkan kita, Allah dudukkan kita, Allah mudahkan setiap langkah kaki kita untuk berada di suatu majlis. Insya Allah majlis ini yang mengantarkan kita kepada Allah, majlis ini yang mengantarkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan bimahdil fadli wal minnah, murni harunia anugerah dari Allah, karena kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita, duduknya kita di majlis yang mulia ini dengan satu tujuan. Apa tujuannya, Beb? Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita ini manusia putus asa terhadap rahmatnya Allah. Kenapa, Beb? Pak, yang beri kita kesehatan semuanya Allah. Yang memberi kita kenikmatan semuanya Allah. Wa ma bikum bin ni'matin famin Allah. Nikmat yang kita rasakan saat ini sumbernya, kuncinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah. Tidak ada satu kenikmatan yang diberikan Allah setelah iman dan Islam melebihi nikmat berkumpulnya kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah saat-saat yang menggembirakan hati Nabi Muhammad. Inilah saat-saat yang menggembirakan hati Rasulullah. Duduknya kita, hadirnya kita di majelis yang mulia ini semata-mata mengharap ridha Allah, semata-mata mengharap syafaat dari Rasulullah. Seberapapun kita banyak dosa kepada Allah, seberapapun kita banyak dosa kepada Rasulullah, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku berikan kepada umatku nang berumuran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat sayang kepada kita umatnya. Hadir kita duduk di majelis haul seorang wali Allah, seorang yang besar, seorang yang hidupnya digunakan, dimanfaatkan kehidupannya untuk berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah. Habib Ali Al-Habsyi, beliau itu seorang yang luar biasa, Pak. Beliau sering mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering mimpi Rasulullah. Bahkan beliau pernah berkata, apa fi jannatin masyaqani min wasfiha illa liqaumin habbi fiha hayyama. Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan dalam qasidahnya. Tuh yang sering baca, yalah, jangan bacalah. Darapan. Fi jannatin masyaqani min wasfiha illa lil habbi fiha hayyama. Sallu ala النور الذي أرج السماء يا فوز زمان صلى عليه وسلم شوقي إلى دهر الحبيب محمد شوق التمام كان في الحشاء وتقدم صلوا نور الذي عرج السماء يا فوز زمان صلى عليه وسلم. Bacalah. Hanya ini bebe mendengar nahjar. Ya buhan timbul nih. Timbul timbau. Kecamatan Tanggarong. Itu Bang dah. Nganga juga uyan. Ya kan? Habib Ali Al-Habsyi itu. Beliau dari sayangnya kepada Nabi Muhammad, beliau mengatakan, kenapa? Ulun pengen masuk surga, bukan karena di surga itu makanannya nyaman-nyaman, Pak. Kada. Bukan karena di surga itu bidadarinya bunga-bungas. Kada. Ulun pengen masuk surga karena di surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Coba lihat, makanya beliau itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Hidup kehidupannya, bahkan hartanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita mengorbankan harta kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita mengorbankan diri kita untuk Rasulullah? Adakah kita nih menangis memikirkan Rasulullah? Adakah kita nih menangis rindu kepada Nabi Muhammad? Sayyidina Soban sampai kurus awaknya, badannya sampai kurus, ditegur oleh istrinya, wahai Sayyidina Soban, kenapa pian berkurus? Apa yang kau pikirkan? Apa kata Sayyidina Soban? Ulun berkurus karena ulun memikirkan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia semacam ini? Kita rencak menangis, kendaraan hilang. Yalah, rencak gitu bebe. Oh, kalau sudah hartanya hilang, hartanya usahanya bangkrut, ada kisah lagi menangis. Tapi lihat Habib Ali Al-Habsyi, beliau orang yang soleh, beliau ahli ibadah. Cucu beliau Al-Habib Anis Al-Habsyi, masya Allah, Pak. Setiap ada tamu datang ke rumahnya diberi makan lawan sedih, senyum. Luar biasa senyumnya, Pak. Ya kan? Tuh coba lihat apa kata Habib Ali. Sayyidun dhihtuhu tabassumu wal masyhur huwaina wa nawmul ighfa'u ma siwa hulqihin nasibu wa la ghairu muhayyar rawdatul wanna'u. Coba beliau tuh lihat. Beliau senyum, Pak. Ada tamu siapapun datang ke rumah ini, senyumnya beliau. Siapa yang mendidik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita seperti mereka? Senyum itu pahala, Pak.
Orang punya kada berduit biar senyum. Iya kah? Iya tak dapat pahala ya. Ini sudah kada berduit merangut gawian muha. Pinakaras muha. Sudah berduit kada merangut aja gawian. Jangan punya ada lawan orang tuh senyum. Ya kah? Cuma jangan tertawa terus. Karena 2 hari 2 malam kada singano tertawa aja. Itu orang gila adanya. Ikuti Rasulullah, ikuti mereka orang-orang yang soleh. Coba lihat. Iya kah? Sampai Ibn Abbas itu beliau pernah bertanya kepada Rasulullah. Ibn Abbas beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ayu julasa ina khair, siapa orang yang baik itu wahai Rasul? Apa kata Rasulullah? Man dzakarakum billah ta'ala ra'yatuh. Kalau kau pandang dirinya, mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat orang-orang soleh. Wajahnya, masya Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang selalu terpencar cahaya nurnya Rasulullah ila rabbiha nadhirah, karena mereka selalu ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Pak, kenapa Bi punya ada rumah tuh Pak andaki gambar ulama, gambar habaib, jangan gambar ulun. Tikus bukahan kalau benar ditampar. Anda gambar ulama, gambar ilahi, memandang tuh cahaya pahala Pak. Ini sudah senang lawan idolanya, masya Allah. Anda gambar inul singganaran di rumah. Ya kah? Masuk rumah berjoget, keluar rumah berjoget. Kenapa? Gambar inul. Di Anda gambar Ronaldo, pemain bola tuh. Ronaldo, tahulah, pemain Juventus. Dulu kan main di Real Madrid. Wah ini pindah dah ke Juventus. Kenapa? Transfernya 1,6 triliun. Itu 1,6 triliun Pak, menditukarkan kerobok, tanggarong nih hibak kerobok aja. Itu Ronaldo tuh. Ya kan? Ulun lihat tiba Ronaldo KTP-nya pian tahulah lahirnya tuh. Bigangan no, bigang mufakat. Ronaldo tuh. Makanya wah ini pian bayarannya miliaran bayar orang. Iya kan? Oh, sudah ketujuh lawan itu gambarnya. Si ganalan mandang di rumah itu juga. Masuk ke rumah piring ditandanginya berada. Panci ditandanginya. Kenapa? Ronaldo tukang nendang bola. Kalau ada bola panci ditandanginya juga. Iya kan? Gambar Mike Tyson si ganalan mandang. Masuk ke rumah, masuk rumahan dihantaminya berada. Mike Tyson bertinju. Seseorang itu Pak yusyarul mar'u ma'aman seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Kau cinta dengan orang yang soleh, mahabbatus solehin wa anta minhum. Cinta dengan orang yang soleh, berkumpul kena di sorga bersama dengan orang yang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam mengangkat tangan kepada Allah. Beliau berdoa, tawaffani musliman wal hikni bis solihin. Ya Allah, matikan aku bersama dengan orang muslim dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Kenapa dikatakan soleh? Mendahulukan Allah daripada yang lain. Itu orang soleh ngarannya Pak. Mendahulukan yang lain daripada Allah, itu lain soleh. Siapa Pak soleh? Ya kan? Mendahulukan yang lain daripada Allah. Ya kan? Ya sama kita nih. Ya kan? Lawan corona takut, lawan Allah wani. Yalah, disuruh orang masker juga. Dah. Dibunguli orang. Akon. Amunya ibu-ibu bermasker cocok. Kenapa Beb? Soalnya ibu-ibu ini cak menderi orang. Jadi punya masker mengurangi menderi orang. Mun bian napa ada? Masker bihiman pas gigi kada bersikat. Seminggu mati keracunan. Besar bujur juga. Itu musibah yang terbesar tuh ketika kita lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah. Suruh orang pakai masker, suruh orang bersudangan, dibunguli orang, menghabisi sabun bener ya. Iya Kak, umatnya Nabi ini Pak bersih, suci, kan ada ngerigat. Mulai balik sudah diajarkan Allah, kenapa basuh muha, basuh tangan, berwudu sehari 5 waktu, sewaktu berapa kali kita basuh tangan? Datang corona, disuruh basuh tangan pulang, ada usah, ya Kak, dibunguli orang.
Ya, sarjua sembahyang pakai masker ada juga. Wah ini banyak Pak. Al Imam Nawawi mengatakan punya kita sholat jangan pakai masker. Kenapa? Menutupi sebagian wajah itu hukumnya makruh. Kruh. Karena kan kruh makruh. Paham enggak? Tampar deh. Ada masih asi di benderi. Sana bujur juga. Iyalah. Ini bersalaman kita ada nang bahantam. Salaman bahantam. Ada nang kayak ini Pak. No aja. Siapa yang nyuruh salaman kayak itu kan paham juga. Padahal Nabi Rasulullah kadang belajar yang kayak itu. Salam apa aja Rasulullah? Buka Al-Quran, buka hadis, baca sejarah. Apa aja Rasulullah? Sekali kita salaman dengan saudara kita, saat itulah dosa kita dilunturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang corona, suruh jangan bersalaman. Dibunguli pulang. Besar bujur juga. Yang lebih parah itu apa nih? Ketika mengadakan majelis taklim, tabligh akbar, baca maulid, berzikir, berselawat lawan Nabi, diawas-awasi, ditangati, jangan lawan-lawan, corona aja. Pak, orang yang mati itu dibadakannya corona, ada dasar penyakit orang juga sudah. Ada yang jantungan, ada yang stroke, ada yang kanker. Wah ini sakit gigi, sakit mata, periksa ke dokter pada hanya corona juga. Dokternya cari duit. Dasar bujur juga. Bujur kada. Nyaringi bujur kada. Bujur kada. Nyetai. Orang tabligh akbar, maulidan, istighfar, salawatan, mendoakan negara Indonesia supaya aman, jauh dari bala musibah. Jangan tangati. Giliran tempat hiburan malam, karaoke, kafe, lihat kan aja. Nang undang bala musibah di Indonesia tuh nah, itu ditutup, itu disilang-silang. Bongol bener hidup. Bongol sar bujur juga. Ini Pak, Soekarno Bahari itu Pak, Soekarno nang memproklamasikan kemerdekaan itu Pak. Sebelum memproklamasikan kemerdekaan itu, jangan tampar nih. Salah bener gara-gara buhan ini. Mau kemana? Ini kayaknya kada paham juga, ming bahan dari kayaknya. Ya kan Presiden Soekarno itu Pak sebelum memproklamasikan kemerdekaan beliau tuh musyawarah dulu. Dan siapa musyawarahnya kan Ali Kuitang, Al Habsyi Kuitang tuh nah. Jadi mereka lawan ulama tuh begini. Jadi kita tuh jangan mau diatur-atur oleh Umaro. Saya bujur juga. Soeharto itu Pak Presiden Soeharto, dengarkan nih, nak ada bisa sejarah nih. Presiden Soeharto itu Pak, mau datang ke Kalimantan, kemana ke Berabai, ke Wadah Ali wal Habsyi itu nah, musyawarah sini di sana. Ini sakahandak aja nang matur-atur. Sana bujur juga, tempat hiburan malam datangnya aja, kafe datangnya aja. Tapi orang nggak memaulidan, istighfar, baca salawat, jangan ngata-ngati, dikasih waktu. Bongol aja hidup. Ini zaman ini, jadi jangan salahkan Allah. Kalau musibah yang terbesar datang kepada kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau sudah bumi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghentikannya. Ini zaman wahai ini sudah Pak. Ulama-ulama dimusuhi berataan. Ya kan? Habib Rizik itu Pak, luar biasa Pak. Beliau berjuang untuk agama Islam, berjuang untuk Indonesia. Iya tadi musuh-musuhi aja. Kita doakan yang memusuhi Habib Rizik mudah-mudahan cepat mati. Amin. Amin. Mudah-mudahan usahanya dihancurkan Allah. Amin. Mudah-mudahan hidupnya disengsarakan Allah. Amin. Ini kurang ajar benar. Cucunya Rasulullah gitu. Seorang kadang-kadang kayak Sidin, berjuang untuk Allah, berjuang untuk Islam, berjuang untuk Indonesia. Kadang-kadang menyambati bungol mana hidup. Salah bujur juga. Tampar nih. Karena tahu ya habis-habisan nih. Ya dia kena makan udah baju. Paling kelaparan mana deh. Hati-hati Pak, hati-hati. Menyakiti hati zuriat Rasulullah sama dengan menyakiti Rasulullah. Hakikatnya sama dengan menyakiti Nabi Muhammad. Kalau sudah menyakiti Rasulullah, jangan harap kita mendapat syafaat Nabi di akhirat. Jangan harap mati kafir. Tahu nggak?
Hati-hati, camkan di hati kita baik, koreksi diri kita. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran adalah manusia yang dalam kehidupan kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri, jangan ketujuh mengorek-ngorek kesalahan orang. Seorang berjuang kada sidin kada kawa juga. Ya menyambati, orang ajar benar. Sarang bujur juga. Ya kan? Munya sarik berarti merasa tuh. Munya ada yang sarik nah, merasa berarti. Ada yang sarik kah? Tampar benar Ini hidup, Pak. Jangan main-main. Astabikul harat, berjuang untuk Allah. Sampai kapan kita nih hidup bisa menyenangkan Rasulullah? Sampai kapan kita hidup bisa membahagiakan Nabi Muhammad SAW? Apa yang kita bisa berbuat? Kita durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah. Jangan malah ditambah-tambah. Ini zaman wahini dah. Jadi kada heran kalau Nabi mengatakan saya ada ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Qur'an illa rasmun. Akan datang suatu zaman kata Rasulullah di mana Islam itu ada, hanya tinggal namanya saja, dan Al-Qur'an pun ada, hanya tinggal tulisannya saja. Ini sekarang sudah keluar semua, Pak. Yang halal jadi haram. Yang bujur jadi kada. Wah ini nih, mencari orang pintar banyak, Pak. Mencari orang pintar banyak, yang jujur kadada. Sarang bujur juga. Mbah, tampar nih. Iya, inilah zaman wah ini nih, Pak. Jadi orang ompet-ompetan wah ini dah. Wani-wani. Orang nak kada bisa napa-napa, wah ini wani-wani sudah wah ini menyambati ulama. Ya kah? Ulama itu pewaris para nabi. Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya wa man akramahum faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Hormati ulama, sayangi ulama, fa innahum, karena mereka itu pewaris para nabi. Siapa yang memuliakan mereka berarti sama dengan memuliakan aku kata Rasulullah. Siapa yang memuliakan aku berarti sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memuliakan Allah berarti surga tempatnya, Pak. Apalagi yang kita harap? Hendak menuju ke mana hidup? Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada jalannya Rasulullah. Tidak ada pintu yang bisa kita seberangi yang perlu kita masuki terkecuali di sana ada pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ini zaman sudah rusak sekarang, Pak. Rusak. Hati-hati biar. Jangan salahkan Allah kalau ujian musibah tambah datang lawan kita. Jangan salahkan Allah. Bima kasabat aydin nas. Semua karena ulah kita manusia. Jauh daripada Allah. Jauh daripada orang-orang yang soleh. Ya kah? Jauh daripada orang-orang yang soleh. Ini zaman wah ini, Pak. Makanya orang itu mudah menggawi maksiat kepada Allah. Oh, nya tidak tahu lagi halal haram silahkan aja. Majlis diawas-awasi. Kadang-kadang lebih parah. Nah, ada tetangga kita membuka majelis, alhamdulillah tetangga yang sebelahnya kadang-kadang ketujuhnya. Ada juga ini. Di mana Timbau? Ada majelis di kampung, jauh parah nak senang, alhamdulillah ada majelis, orang kada bisa napa-napa, malah dimusuhi kadang-kadang gurunya. Ini hati-hati nih, hati-hati. Ya, yang bisa menuntun kita ke surga guru kita, Pak. Para ulama-ulama kita, Pak. Jangan sekahendak kita. Makanya ketika orang itu bersedekah lawan ulama itu ganjarannya lebih besar, mengalahkan daripada segala-galanya. Kenapa, Beb? Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Bughyatul Mustarsidin beliau mengatakan kalau kita bersedekah lawan ulama, apalagi dzurriyyat Nabi, itu pahalanya sama dengan 1 dibanding 900.000 kali lipat pahalanya. Pahamlah? Harapan. Tapi cari yang bujur-bujur. Cari Habib Ustadz Kiai yang ahli sunnah wal. Ahli sunnah wal. Menyadari siapapun Habib ke Kiai ke Ustadz keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tinggalkan, jauhi, jangan dibaraki. Ini zaman ini nih, Pak. Ini ngaku nabi kan banyak ini, Pak. Ngaku nabi banyak. Di Jakarta Ahmad Musaddiq ngaku nabi 3 tahun di penjara. Nabi 3 tahun di penjara. Lihat Eden ngaku Jibril 3 tahun, 2 tahun di penjara. Nabi 3 tahun, Jibril 2 tahun. Jadi biar menyanak terdapat lawan Nabi lawan Jibril ke Jakarta. Naik siniling 750 terdapat lawan Nabi lawan Jibril.
Di Garut, Jawa Tengah, di Garut orang menjual nasi goreng ngaku nabi. Di Garut, karena so jauh-jauh, amuntai. Ini bahapal tampar nih. Baik, ini mahawur juga. Di Amuntai ada orang namanya Udin ngaku nabi. Itu lumayan, baik lumayan bener. Ini di Garut Jawa Tengah punya nasi goreng, ngarannya ada baik lalu. Siapa be? Tukimin ngaku nabi. Ngaran ada baik lalu. Mohon maaf balah menjadi yang sama ngaran dasar bujur ulung ada. Menyakit sampai bisi nabi Tukimin kayak apa nak berselawat. Itu aja dipikirkan. Ya kan? Mohon Rasulullah ini Pak, ada kaisah lagi biar nyaman benar berselawat. Salawatullahi taghsha ashrafar rusulil ataib wa ta'ammul la jam'an ma bada nurul kawakib akbala sa'du alayna wal hada min kulli janib falana al bushra bisa'd ja'ana min khairi wahib ya Rasulullah. Nyaman urusan Rasulullah ini baca maulid gin baik. Bah, biar nyaman tuh Bang. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli. Baterainya habis. Halo, tes. Mic murah tuh jangan dipakai. Mic barat tapi mati terus. Jangan dipakai. Buang timbai. Ulun mambilnya. Tuh, mau nyurusan Rasulullah baca maulid. Bagus Pak, bagus benar. Tapi mau tukimin bayi rusak. Ya Rabbi salli ala tukimin ya Rabbi. Ini ada aja lagi nama 4 bayi. Wah ini kenapa nang ada. Orang yang aku Habib kan ada juga. Wah ini aku Habib bungul mana hidup. Orang mau ngaku Habib, mau ada urusan bebinian, urusan duit. Mau ada di kampung pian Pak RT. Pak RT dengarkan telinganya. Mau ada di kampung pian Pak RT yang ngaku Habib, pengen ke dosa pada lapor polisi, karena lawasan. Karena Habib buat dalam karung timbai sungai. Sar bujur juga. Inilah zaman wah ini nih Pak. Ya kan, kadang lagi kita itu sayang lawan Nabi, sayang lawan Allah. Kan lagi halal haram digawinya aja. Yang penting kanyang perutnya. Soge, kada tahu lagi Ini makanya Pak, ikuti ulama, sayangi ulama, cintai ulama. Jangan mau ada perlunya aja datang kepada ulama. Sudah perlu napa datang ke wadah Habib. Beb minta banyak anak ulun beben. Kalau benar bebejar. Sudah pinter anaknya. Jangan lagi datang ke wadah Habib. Ada juga itu orang mana? Samarinda. Mbak. Ya kan? Mbak, sudah pinter anaknya sekolah. Misalnya di pondokan ke pesantren. Kan kira nyaman jadi guru nih lah. Bisi pesantren masukkan ke pesantren dan dimasukkan ke pesantren nang bungu-bungul. Sudah pintar anaknya sekolah 3-4 tahun keluar dari pesantren nang bungul pulang datang. Jadi guru ini dijulungi nang bungul-bungul. Mendidik anak seorang ini kan bujur. Anak orang datang. Coba lihat Habib Ali Habsyi Pak. Oh luar biasa Pak. Ya kan Al Habib Muhammad mendidik Habib Ali anaknya itu Pak luar biasa. Sampai ketika di Mekah Al Mukarramah Habib Ali itu hendak sembahyang di masjid. Apa kata Habib Muhammad? Ya Ali, wahai putraku, jangan sembahyang di Masjidil Haram nak. Jangan nak. Apa jera Habib Ali yang ulun takutkan kalau biar terdapat lawan kawan kuwian kena berpender nang kada-kada itu nang ulun takutkan bukan masalah nang sembahyang di masjid kada
Dari apa? Daripada menjaganya kepada anaknya beliau Habib Ali Al-Habsyi. Begitu juga Rasulullah ketika mengawinkan Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra, beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma akhrij minhuma katsirat thayyib. Ya Allah, keluarkan daripada keduanya Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra putriku ya Allah, keturunan anak-anak yang soleh dan banyak ya Allah. Ya nang keluar Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain syabab ahlil jannah. Pemuka-pemuda ahli surga. Keluar Sayyidina Ali Zainal Abidin, keluar Sayyidina Muhammad Bagir, keluar Sayyidina Muhammad Ja'far Shadiq. Terus semua keturunan anak-anak yang soleh berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat doanya Rasulullah. Begitu juga kita Pak, pengen misi anak nih taat lawan kita. Kenapa kalau kita misi anak yang soleh ini Pak, ketika kita meninggal dunia yang mendoakan kita ke kuburan anak kita. Coba misi anak yang ada baik. Ya kan, banting-anting behiman. Apa lagi tato. Behiman, anting dibor, kepala telinga dibor. Lakian dibor telinga. Bor itu Pak kesan memasang engsel lawang. Dibor oleh manusia bungul pada engsel. Ini manusia weh ini. Sudahnya nang melempok banyak banget weh ini. Lempok kesan melem sandal. Diisap lawan manusia bungul pada sandal. Ya kada. Kenapa? Karena didikan kuitannya. Ada baik, ada bujur. Ya, sudahnya nang rambut ini nah. Baru ini Bang, rambut nang kayak kipas angin. No, betajak di atas ini noh. Itu menyada nyior gugur dari atas, betajak langsung baik. Mbah, biar dari tajamnya itu rambut, maka warna-warni merah, kuning, hijau di langit yang biru. Mana-mana, ya kan orang sekitarnya murka, apalagi Allah murka, punya Allah murka, kandangannya di neraka. Jangan bangga bisa anak kayak itu Pak, jangan bangga pian misi anak punya anak pian soleh solehah, bangga punya pian meninggal dunia yang mendoakan pian di kuburan, anak pian seberatan. Paham gak? Yang mendoakan pian di kuburan anak pian, yang dibawa ke kuburan Yasin, baca tahlil. Coba menyemisi anak nang ketujuh melempok. Mati kuitannya yang dibawa ke kuburan lempok. Mabuk di kuburan. Baguslah kayak itu. Makanya didik anak baik-baik. Jangan kita jangan menyuruh anak-anak sekolah, nak mondok, nak baca Yasin, nak tahlil, 4 maulidan, nang kuitan ngadu ayam gawian. Bungol bener hidup. Nyuruh anaknya berbuat baik, kuitannya ada baik. Madrasah ula, madrasah yang pertama tuh didikan kuitan dulu. Coba lihat Ali Habsyi, Ali Habsyi kenapa jadi sukses dunia akhirat? Karena tatawan kuitannya luar biasa. Al Habib Umar bin Hud Al-Tos, Jakarta, Condet. Beliau tuh kemanapun kuitannya, ke sana beliau ada. Sampai mohon maaf, ketika ke kamar mandi pun digendong oleh Habib Umar. Kuitannya Pak, digendong Pak. Adalah kita manusia seperti itu. Kada-ada. Kita ini punya lawan ulama, lawan kiai, lawan habib, hormatnya luar biasa. Lawan kuitan, kada sama sekali. Kuburan ziarah. Sampai belatungnya manjang-manjang untuk rumputnya manjang-manjang. Pahamlah. Dilihatkannya aja. Tapi mau ziarah kemana-mana kada bisa lagi. Seminggu 4 kali ziarah. Ke Jawa kemana-mana. Oh, kuburan kuitan kada diurus. Ziarah itu kuburan kuitan tuh. Maunya jauh kita pujian, bacakan Yasin, tahlil. Apabila beb minimal kana Pak seminggu sekali habis maghrib. Tiap Jumat baca Yasin, tahlil, cucul dupa, pian tahu lan dupa lah. Taulah, lan dupa. Yang basap tuh apa? Punya asapnya orang gencang, rumah pian cucul. Halo, asapnya orang gencang, rumah pian cucul. Baca Yasin, tahlil, afdalu ibadat yabdi qiraatul Quran. Nilai ibadah yang paling baik di sisi Allah membaca Al-Quran. Apabila maghrib isya, hidupkan maghrib isya itu. Ya, ini baca Al-Quran aja. Punya bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Dilipat Al-Quran, diandak di atas lemari sampai jumpa tahun depan. Aduh, bubuhan mana beb? Timbau. Timbau itu mana beb? Gang Mebakat.
Gang Bakat itu di mana, Beb? Utai Kertanegara, Tanggarong. Nah, Kecamatan Tanggarong. Nah, iya buhannya nih, nanganganga beratan nih. Nang ada jelas nih. Mbah. Itu Bang. Koler, tapi punya majalah di rumah. Oh, banyak. Koran, banyak. Al-Qur'an ada di sini. Akunya Islam. Bah, Islam jam napa? Malaikat tuh bingung, Bay. Nang masuk Islam nih KTP-nya kah orang akah? Nang masuk surga nih KTP-nya kah orang akah? KTP-nya Islam, kelakuannya apa? Ada usaha mengaji. Coba lihat Habib Ali Habsyi, Pak. Berapa kali hatam sehari, Pak? Bayangkan. Tuh, camkan baca sejarah Habib Ali Habsyi sampai malam beliau, Pak, munajat lawan Allah, mengaji, tengah malam bangun beribadah kepada Allah, minta lawan Allah. Kita ada lah itu. Ada. Ulun BP bangun tengah malam begameh kuring pulang. Iya buhan timbau nih. Beliau tuh ibadah lawan Allah, makanya sukses dunia akhirat. Innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib wa hal min talib hajatin fa huni lahul matalib. Yalah, murid napa? Karena dengan sekolahnya berataan ya. Inna Allah yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib wa hal min talib hajatin fa uni lahul matalib. Murid napa? Baru janji je. Baru bisa juga sekalinya. Murid tiba. Mau bener tuh. Tampar nih. Asal menyauti aja. Allah Subhanahu wa taala itu fi kulli lailatin, di setiap malam dari langit turun ke bumi. Naik lagi ke langit, turun lagi. Siapa yang dicari Allah? Hal min mustaghfirin. Siapa di antara kalian yang minta ampun lawan aku, kata Allah, semua dosanya akan aku ampuni. Oh, minta lawan Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, mintalah engkau kepadaku, kata Allah, aku yang akan mengabulkan doamu. Jangan api-api minta doa lawan Allah. Jangan engken-engken, jangan pelit-pelit minta doa lawan Allah. Mangkat tangan, Pak, pura-pura menangis pun ia tadi dikabulkan Allah. Apalagi menangis bujuran minta lawan Allah. Ya kan? Kalau sudah berdoa ikhtiar, tapi mudahan masuk surga ya Allah, mudahan masuk surga. Sembahyang, ibadah, mudahan masuk surga. Sembahyang ada. Mana ada surga ada sembahyang? Iya kan, sembahyang, doa itu harus diimbangi dengan ikhtiar. Mudahan sugih ya Allah, begawe. Mudahan sugih setahun, mudahan sugih punya kada begawi ya kada sugih he. Makanya orang banyak bae datang ke rumah ulun, beb doakan beb lah ulun minta banyu, mudahan beb sugih. Ulun aja kada sugih, mendoakan orang lah. Mbah. Banyak bae orang mengeluh pada ulun ni bae kada kisah lagi bae. Mbah pian ulun ni ngalih he. Sudah sukses buahnya hidup, jangan lagi ke rumah, ada lagi tebelacungan hilang berataan. Nang datang ke rumah tu bae mu hanya ke buah pian ni bang. Pian beri marah berataan. Mbah yang datang ke rumah ulun tu kada ada nang kayak bapak ketua DPR ni nah, kada ada nang mu hanya sigarnya, bah berduit, kada ada. Mu hanya nang dia milih buahnya ni bang bae nah tiba. Beri marah berataan mu hanya bae nah. Makanya ulun nih baik ceramah hendak serius nih lawan biar kada kawan jiwa. Kenapa? Ulun nih hati baik dahi biar nih tulisan di sabarataan. Berjalan tulisannya di sini apa? Apa tulisannya? Memori penuh. Oh banyak kan pikiran kada kawan jiwa. Iya kak? Itu makanya kenapa? Ya kak sedang-sedang hidup di dunia ini. Ya kan, jangan kita sudah sukses, kita guru, kadang kita datang. Ya kan, datang banyak orang ke rumah ulun mengeluh. Masalah keluarganya, masalah begini, masalah begitu. Kalau sudah sukses, habis silang. Ulun bae pernah dibunguli orang ngejak. Habib dibunguli orang. Apalagi nang ada Habib nih. Nang ada karuan beritaan nih. Nih, rombongan potreksin nih. Sebelah sini nih. Itu rombongan sirkus. Mbah. Iya tengah ya. Habib dibunguli orang. Orang ke rumah ulun bae minta banyu. Ke rumah ulun minta banyu, bagalon.
Galon saya kanalan itu di bawah rumah. Untung ada baju pemadam. Jika tidak setengah mati meniup tahu kah? Mbak. Beb, ulun doakan beb lah, ulun beb nak jual tanah beb nak menjual tanah beb, doakan mudahan payu beb. Bapang berapa nak menjual, ulun nak menjual 3M beb, tawar orang sudah 2M ha. 3M Mbak, 3M. Sualah pengen melihat 3M. Dah dapat. Muhanya kayak ini berataan apa ada. Ya kan? Sualah melihat 3M. Dah dapat. Jangan biar ben ulun kira kada suah lalu. Mujuran. 3M Pak, beb punya payu beb 10%, punya payu 10%, 300 juta dapat Pak, mengganti mobil tuh Bang. Ada kisah lagi ya. Tidak, ulun doakan Pak banyaknya, setengah jam mendoakan banyu ya. Bebusaan untung mendoakan banyu orang. 3M Pak, ini banyak duitnya benjan main-main. Jangan jangan memberi 5.000, 10.000 memberi baju, beb minta baju belah, anak ada memberi. Dah. Berapa dia? Buah. Dan mengalihi bener ya. Bang, itu Pak. Ada juga orang ke rumah ulun bayi minta baju, doanya dua baris, 2 lembar doanya. 2 lembar kertas doanya aja. Doakan ulun bebe, mudahan selamat dunia akhirat, mudahan jual ulun bayi bebe, mudahan anak ulun saudara, mudahan betul ulun walafiat, mudahan ayo, mudahan tuh Bang. 2 lembar mudah-mudahan aja. Boleh, arum amplop pipa elon ulun tekan dalam amplop, alhamdulillah jelun nih banyak duitnya nih, bah, alhamdulillah sudah buat dan mantong masuk dalam kamar dibuka, sekalinya amplopnya 30 cm, panjang bener, isinya berapa? Ribuan 2 lembar, kurang ajar bener, pengen kira Habib tukang parkir kan, jelungin 2.000, iya nang kana mau kabul doanya tuh, kedikinan membalik, paham gak? Tapi ini insya Allah kada paham Sohibul Bait ini ya kalau soalnya ulun jauh Pak Martapura jauh mun artis pian artis ini artis lah sobat lagi kita ampihan nah so artis lapar Pak ulun tadi makan lontong pada wano kepala dana dimakan lontong lawan sidin jangan nasi kan lontong dimakan lontong tuh orang garing baik ada alhamdulillah bahapal ada orangnya bahapal makasih bala makasih lontong orang garing tahu nggak Mbak ini Pak Bian ya Allah aneh ngalih tadi artis pian tahu artis lah Pak artis tuh Pak Inul tuh Pak Dewi Persik Syahrini ya kah Yuni Sara lawan ya anu Raffi Ahmad itu Pak sekali menyanyi bayarnya 150 juta bayarnya Pak artis tuh Pak itu 150 juta 15 menit dia menyanyi baik bayarannya seitu Rossi itu baik biar tahulah Rossi yang pemain Itali itu ya Kak ya kalau Hondanya yang Yamaha tuh Pak Hondanya Yamaha kalau ini itu gawiannya baik megas kendaraan aja megas kendaraan tapi bayaran orang miliaran baik menyada tikungan beher-hereng sedina itu baik Rossi itu kalau Rossi ini kalah tarus ya kalau kalah tarus anak menang Marquez pun wah ini kisilahu kasih semalam di Martapura ada terdapat burut. Oh pian kakes enggih bepejar. Kasih lahu bepe ulun bepe ya jadi burut bepejar. Burut. Timbelan ulun mah. Makanya Rossi ini kalah aja terus. Marquez ya juga. Ini yang menang siapa bebe Quartararo David Sioso lawan Alex Marquez. Itu di San Marino semalam bae. Alex Marquez tuh juara 3. Alex Marquez nih kakak ading oleh Marc Marquez. Marc Marquez tuh lihat KTP-nya lahirnya di Timbau. Itu baik. Itu bayarannya miliaran orang tahu kan? Miliaran orang. Mike Tyson tuh gawiannya menghantam orang aja. Tapi bayar orang miliaran. Nah, ya kan? Ini kisah motor GP kahol kah? Anda tahu ya kan? Itu artis 15 menit menyanyi baik 150 juta bayaran baik ulun baik tahu bayaran undangan sebulanan penuh baik tawainya bahapal RT ini tampar nih turun mana Pak RT nih ada nih bujur RT kan ada lah ada meyakinkan muhanya tentu ada bagaya aja RT lah ini artis Pak 150 juta Pak 15 menit menyanyi ulun baik sebulanan biar tahu kah undangan sebulanan karena sing ampihan ini Senin ulun bulik Senin kena dari sini terbang ke Martapura malam Selasa acara pulang terus sebulanan penuh sehari 3 kali kayak minum obat Mbah terus hari-hari sebulanan penuh artis 15 menit 150 juta Pak ulun sebulanan alhamdulillah mana sampai situ kalau bina paham ya panitia kayak itu nah
Jauh ini ulun mbah. Kadanya ulun kada mikirkan itu, bae kada mikirkan itu, apalagi amplop nih ulun paling kada ketuju, bae minta maaf aja. Mun amplop tuh banyak aja orang menjual di warung, yang penting napa? Nah ya toh. Ada bagaya aja. Dengan akan tampar nih. Dengan kan? Dah, balik pulang ke tadi, Boleh pulang ke tadi orang minta banyu tadi Pak, yang menukar tanah tadi Pak, jual tanah tadi, ya kah? Ulun bayar setengah mati mendoakan banyunya supaya payu tanahnya baik. Ini 3M Pak, padahal ulun tuh ada pengabulan orang akan apakah? Ada paham ulun baik. Orang garing baik ke rumah ulun 2 hari jajahnya minta banyu mati. Ya kan? Sudah BP ini BP ulun doakan banyu, BP ulun doakan ya ulun doakan banyunya. Dah bismillahirrahmanirrahim mudahan payu tanah pian setengah jam bebusaan muntung orang amah hadang yang guring di rumah. Ulun jolongin nah jelun dah bawa tanahnya ni anu banyu ni ya lah bawa ke tanahnya nanti dijual sirami bacakan bismillah 4 kali. Dah sana nggih boleh ke. Kada sampai sebulan bae. Kada sampai sebulan ulun mendengar kabar tanahnya payu berapa beb 3M 200 juta. 3M 200 juta payu. Alhamdulillah orang anak berjanji lawan ulun bae. Sabab ini kada sing jungulan lagi. Kurang ajar benar. Beb dimunguli. Apalagi muah-muah kaya bian ini. Muah nang pas-pasan berarti. Artinya apa Beb? Jangan pernah kita mendustai orang. Jangan pernah kita membunguli orang. Amunnya kita nak mendustai orang, kita koreksi diri kita seorang. Coba lihat mereka orang-orang soleh. Karena pernah menyalahkan satu dengan yang lain. Ada. Mereka hubungannya itu luar biasa Pak. Orang-orang yang soleh deh Pak. Ya kan? Kalau makanya kalau kita pandang mereka tuh madzakarakum billah ta'ala ra'yatu wa zada fi ilmikum mantiqu. Menambahkan memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, melajari ilmu yang baik-baik kepada kita. Mereka orang-orang yang soleh. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan berkat Al Habib Ali Habsyi kita insyaallah dituntut dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersama dengan beliau, bahkan bersama dengan datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat ini mendapat ridha dari Allah, tempat ini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat datangnya para habaib, hadirnya para habaib di majlis ini insyaallah akan menjadi wasilah penyebab kita mempunyai hubungan dengan datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ini saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lan pian seberatan. Kalau ada tutur bahasa ulun yang kurang sopan lawan pian wabil khusus kepada para habaib, ulun minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian mau'idah hasanah yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Mustafa bin Shalih Al-Hadar. Kami selaku panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan terutama bagi warga di sekitar majelis Jam-Jami yang pada malam hari ini sudah ridho dan ikhlas untuk kegiatan ini, dan mudah-mudahan berkat kegiatan ini di sini Allah turunkan segala macam rahmat Allah, berkah Allah semuanya. Dan saya selaku panitia meminta ampun maaf kepada seluruh hadirin jamaah apabila ada terselip kesalahan baik dalam tutur kata dan perbuatan. Saya juga mohon ampun maaf. Dan akhirul kalam, demikian acara ini kami hadiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.